Penting banget nih untuk punya ketenangan jiwa dan pikiran. Soalnya banyak orang yang mentalnya rusak gara-gara lingkungan, temen, pacar, atau bahkan keluarga. Nah, jadi di sini Bastian Stoic bakal kasih insight yang keren banget buat kalian semua. Yuk, dengerin bareng-bareng. Poin pertama, diam adalah kekuatan. Ada sesuatu yang tidak bisa dibantah. Diam punya gravitasi tersendiri. Bukan karena diam itu senyap, tapi karena ia mampu membuat orang lain berhenti dan memperhatikan. Dan lebih dari itu, diam bisa mengungkapkan hal-hal yang kata-kata tak sanggup menjelaskan. Kita tidak sedang bicara tentang diam yang lemah. Kita tidak sedang membahas kepasifan yang menyerah pada keadaan. Yang kita maksud di sini adalah bentuk tertinggi dari kendali diri. Seseorang pernah duduk di tengah ruangan rapat, menyaksikan begitu banyak suara bertumpuk-tumpuk seperti gelombang yang tidak pernah reda. Dan dia diam. Bukan karena dia tidak tahu, tapi karena dia tahu. Waktunya belum datang. Dan ketika akhirnya dia bicara, semua suara lain terdiam. Itu bukan karena volume suaranya lebih keras, tapi karena bobot diamnya jauh lebih berat dari ribuan kata yang sudah diucapkan sebelumnya. Ada semacam kekuatan yang hanya bisa lahir dari orang-orang yang mampu menunda respons, menunda balasan, menunda pembelaan. Dan itu bukan perkara mudah. Biasanya kita tumbuh di tengah ekspektasi sosial yang mendikte satu hal. Kalau kamu diam, kamu kalah. Tapi siapa bilang? Orang yang mampu menahan ucapannya saat sedang dipancing, yang mampu mendengar tanpa menyela, yang mampu menerima hinaan tanpa terburu-buru membalas, adalah orang yang sedang memegang kendali atas dirinya sendiri. Dan anehnya, justru itu yang paling jarang kita lihat sekarang. Karena dorongan untuk berbicara lebih kuat dari dorongan untuk berpikir. Kita ingin menjawab secepat mungkin, kita ingin didengar lebih dulu. Karena bisa jadi kita takut tak dianggap, takut dikira tidak tahu, takut ditinggal. Padahal, kadang, satu-satunya hal yang kita butuhkan untuk terlihat berwibawa adalah diam yang utuh. Dalam stoikisme, diam bukan berarti menahan segalanya dalam dada, melainkan memilih dengan sadar mana yang perlu dibicarakan dan mana yang cukup dipahami. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak diperbudak oleh emosinya sendiri. Orang-orang seperti ini tidak bicara untuk meredakan rasa gugup, tidak bicara untuk membungkus rasa takut. Mereka bicara karena memang sudah selesai dengan pikiran mereka. Dan diam mereka adalah bentuk keberanian. Tapi tentu tidak semua diam itu cerdas. Kadang kita memang memilih diam karena takut menghadapi realita, atau karena tidak ingin berkonflik, atau karena kita sudah terlalu lelah berdebat dengan dunia yang tidak mau mendengar. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Asal kamu tahu alasanmu. Karena perbedaan antara diam sebagai kebijaksanaan dan diam sebagai pelarian selalu terletak pada satu hal: kesadaran. Ketika kamu diam karena takut, diam itu akan melumpuhkan. Tapi ketika kamu diam karena kamu paham betul apa yang sedang terjadi, diam itu akan menggerakkan banyak hal tanpa kamu harus menunjukkannya. Mungkin sekarang kamu sedang berada di fase hidup di mana kamu mulai bosan untuk menjelaskan. Bosan menjawab. Bosan merasa harus selalu benar. Dan bisa jadi, itu pertanda baik. Karena semakin dewasa kita, semakin kita menyadari. Banyak hal tidak perlu ditanggapi. Tidak semua komentar perlu dibalas. Tidak semua ejekan perlu dijelaskan. Tidak semua undangan debat perlu dihadiri. Dan bukankah itu cara kita menjaga energi? Ada satu penelitian psikologis yang menarik. Mereka menemukan bahwa orang yang bisa menahan reaksi verbal dalam situasi emosional cenderung punya kontrol impuls yang lebih stabil dan berdampak pada kualitas hubungan sosial yang lebih sehat. Artinya, orang yang diam di saat yang tepat lebih dipercaya, lebih didengar, lebih disegani. Tapi kamu tidak perlu jadi orang pendiam untuk jadi kuat. Kamu hanya perlu tahu kapan waktu untuk berbicara dan kapan waktunya cukup menatap dan membiarkan dunia ribut sendirian. Jadi, lain kali saat kamu merasa perlu menjawab, tanyakan dulu pada dirimu. Apakah ini akan membawaku lebih dekat dengan versi terbaik diriku, atau justru akan menjatuhkanku ke dalam versi yang tidak ingin aku ulang? Kalau jawabannya tidak jelas, mungkin diam adalah langkah yang paling tepat. Dan siapa tahu, justru di dalam diam itu, kamu sedang bertumbuh. Tumbuhlah dalam diam. Poin kedua, dengarkan lebih banyak, bicara lebih sedikit. Ada orang yang bisa berbicara panjang lebar, tapi tak membuat kita merasa didengarkan. Lalu, ada juga yang hanya diam, mengangguk, dan entah bagaimana, membuat kita merasa sangat dimengerti. Itu karena mendengarkan
Bukan soal telinga, tapi soal niat. Soal hadir sepenuhnya dalam momen yang kecil, dan kadang diabaikan. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, diam adalah kekuatan. Tapi kekuatan itu akan jadi sia-sia kalau tidak digunakan untuk benar-benar mendengar. Bukan sekadar diam karena kehabisan kata, tapi diam yang memberi ruang agar dunia bisa bersuara. Bukan dunia dalam pengertian luas, tapi dunia kecil yang sedang duduk di hadapanmu. Seorang teman, pasangan, anak, atau bahkan dirimu sendiri. Kita hidup di era yang mengagungkan opini. Semua orang ingin bicara, semua orang ingin didengar. Tapi jarang sekali yang benar-benar belajar untuk mendengarkan. Mungkin kamu pernah ada di situasi itu. Saat kamu sedang bicara, dan lawan bicaramu hanya menunggu giliran untuk menjawab, bukan mendengarkanmu. Bisa terasa sekali, bukan? Lucunya, di banyak lingkungan, kemampuan bicara cepat dan merespons dengan sigap sering dianggap tanda kecerdasan. Tapi nyatanya, kemampuan mendengarkan jauh lebih dalam dari sekadar menunggu giliran berbicara. Itu adalah bentuk pengendalian diri yang halus tapi kuat. Dalam pemikiran Stoik, mendengarkan adalah salah satu wujud dari sofrosine, kendali diri. Kamu bisa saja punya banyak hal untuk dikatakan, tapi kamu memilih untuk menahan karena ingin benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Dan mendengarkan bukan cuma soal komunikasi. Ini tentang siapa dirimu di balik semua argumen dan opini. Apakah kamu mendengarkan untuk mengerti, atau hanya mendengarkan untuk membalas? Bisa jadi, kita sering mengira kita sudah cukup mendengarkan, padahal yang kita lakukan hanyalah diam. Sementara pikiran kita sibuk menyusun respons. Itu bukan mendengarkan, itu hanya jeda. Mendengarkan yang sesungguhnya menuntut kehadiran. Kesediaan untuk tidak menjadi pusat. Kesediaan untuk tidak memotong. Kesediaan untuk menanggalkan ego dan berkata dalam hati, aku ingin benar-benar tahu apa yang kamu rasakan. Dan saat kamu melakukannya, kamu tidak hanya jadi pendengar yang baik. Kamu sedang menciptakan ruang yang aman. Tempat di mana orang merasa diakui, bukan diadili. Ada satu penelitian menarik yang menyebutkan bahwa ketika seseorang merasa didengarkan dengan sungguh-sungguh, reaksi kimia dalam otak mereka mirip seperti saat mereka menerima pelukan. Ada hormon kepercayaan yang dilepaskan, ada rasa aman yang tumbuh. Dan dari situlah hubungan manusia dibangun. Tapi tentu, ada tantangan. Terutama di ruang-ruang yang penuh ego. Kamu mungkin akan bertemu orang yang terus ingin mendominasi percakapan, orang yang lebih ingin didengar daripada mendengar. Dan disinilah pengendalian diri diuji. Bukan dalam bentuk amarah, tapi dalam bentuk kesabaran. Kamu bisa saja menyela, membantah, atau menutup percakapan. Tapi kamu juga bisa memilih untuk tetap mendengarkan. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu tahu, tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Beberapa cukup dimenangkan dengan memahami, dan lalu meninggalkannya. Tentu ada risikonya. Mendengarkan terlalu lama tanpa bicara bisa membuatmu dimanfaatkan. Bisa jadi orang mulai merasa kamu lemah, atau tidak punya pendirian. Tapi ini bukan tentang pasif. Ini tentang memilih waktu yang tepat untuk bicara, dan waktu yang bijak untuk mendengar. Karena kamu bukan sedang kehilangan suara. Kamu sedang menyimpan energi. Agar ketika kamu bicara nanti, itu bukan reaksi, tapi keputusan. Dan siapa tahu, di tengah dunia yang terlalu sibuk bicara, kamu justru jadi orang yang benar-benar dikenang. Karena kamu satu-satunya yang benar-benar mendengarkan. Mungkin tidak semua orang akan menghargainya, tapi orang yang tepat akan merasakannya. Jadi saat kamu duduk dengan seseorang, atau bahkan saat kamu mendengarkan dirimu sendiri, cobalah untuk tidak buru-buru menjawab. Tinggal dulu di dalam jeda itu. Biarkan keheningan membawamu lebih dekat. Bukan pada argumen, tapi pada pengertian. Karena sesungguhnya, mendengarkan itu tidak pernah tentang telinga, tapi tentang hati yang tidak sedang sibuk membuktikan apa-apa. Dan dalam dunia seperti ini, menjadi pendengar yang baik, bukan cuma kebijaksanaan, tapi keberanian. Tumbuhlah dalam diam, dan dalam diam itu, belajarlah untuk mendengarkan lebih banyak. Poin ketiga, bicaralah lebih sedikit dari apa yang kamu pikirkan. Kamu tahu, sebagian besar kekacauan dalam hubungan, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial, bukan karena kita tidak punya pemikiran, tapi karena kita terlalu cepat membagikannya. Kita cenderung percaya bahwa kalau ada sesuatu di kepala, itu harus segera keluar lewat mulut. Padahal, tidak semua pikiran harus diucapkan, dan tidak semua kejujuran harus disampaikan saat itu juga. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, kemampuan mendengarkan adalah bentuk kendali. Tapi kali ini, kita bicara tentang bentuk lain dari kendali yang jauh lebih halus,
dan kadang lebih berat. Menyimpan sebagian pikiranmu untuk dirimu sendiri. Coba bayangkan satu situasi. Kamu baru saja selesai meeting, banyak hal yang tidak kamu setujui, dan dalam kepala pikiranmu membludak. Lidahmu ingin langsung mengoreksi. Emosimu mendorong untuk membuktikan sesuatu. Tapi, kamu memilih diam sejenak. Bukan karena kamu takut, tapi karena kamu tahu. Tidak semua kritik harus dikirim saat panas. Beberapa akan lebih bermakna kalau disampaikan setelah dicerna. Dan itu bukan penundaan, itu kebijaksanaan. Orang-orang yang paling kamu hormati biasanya bukan yang paling vokal, tapi yang paling selektif. Setiap ucapannya punya bobot, karena dia tidak asal bicara. Filsuf seperti Epictetus bahkan menekankan bahwa pengendalian ucapan adalah bagian dari menguasai hidup. Karena semakin kamu bisa mengendalikan apa yang keluar dari mulutmu, semakin kamu memegang kendali atas bagaimana dunia memperlakukanmu. Tapi masalahnya, kita hidup dalam lingkungan yang mendorong ekspresi cepat. Kita diajarkan untuk speak up, untuk jangan dipendam. Dan memang, ada saatnya kita harus bersuara. Tapi bersuara bukan berarti semua harus disuarakan. Ada garis tipis antara kejujuran dan ketidaksensitifan. Antara keberanian dan ketidakpedulian. Membicarakan semua yang ada di kepala bisa terlihat jujur, tapi bisa juga jadi pelampiasan yang dibungkus idealisme. Dan kita tahu itu. Kita tahu ada momen ketika kita terlalu terbuka, dan akhirnya yang keluar bukan kejelasan, tapi penyesalan. Ada satu studi neurologis yang menarik. Otak kita menyimpan filter internal untuk memilah mana yang layak diucapkan dan mana yang tidak. Filter ini bekerja di bagian otak depan yang bertanggung jawab atas keputusan jangka panjang. Tapi ketika emosi sedang tinggi, filter ini melemah. Kita menjadi impulsif, dan semua pikiran langsung dilempar tanpa penyaring. Efeknya, bukan hanya menyakiti orang lain, tapi seringkali merusak citra yang kita bangun sendiri. Dan ironisnya, semakin kita ingin terlihat cerdas, semakin kita tergoda untuk bicara terlalu banyak. Padahal, orang yang terlihat paling berwibawa bukan yang paling banyak menjelaskan, tapi yang paling tepat memilih momen. Coba lihat sekelilingmu. Pernahkah kamu mengagumi seseorang yang berbicara secukupnya, tapi setiap kata yang dia ucapkan seolah mengandung nilai? Itu bukan kebetulan. Itu hasil dari latihan panjang dalam memilih mana yang layak keluar dan mana yang lebih baik disimpan sebagai refleksi. Dan kadang, menahan diri untuk tidak bicara bukan menindas kejujuran, tapi menjaga keutuhan hubungan. Karena ada waktu ketika kamu tahu, kalau aku bicara sekarang, aku akan benar. Tapi mungkin aku juga akan kehilangan. Dan itu berat, sangat berat. Tapi kamu tahu,